Halo teman-teman, di sini saya Indah Putri Sitompul dengan NIM 424323041 akan menjelaskan materi terkait kalkulus pola banyak. Nah, dapat kita lihat di slide pertama itu yang pertama kita agar x-nya dapat didefinisikan sebagai fungsi dari x dan y di sekitar 11,0 harus dipenuhi seperti yang sudah saya tuliskan, itu f, x, y, dan z. Maka f110 sama dengan 0 sama dengan e pangkat 0 tambah 0 min 1 kali 1 sama dengan 1 tambah 0 kurang 1 sama dengan 0, maka dipenuhi. Kemudian kita menghitungin turunan parsialnya seperti yang sudah tertulis, kemudian dapat dievaluasi di 1,1,0, maka didapat hasilnya sama dengan 2. Nah, karena itu maka z terdefinisi sebagai fungsi z x y di sekitar 1,10 menurut teorema fungsi implisit. Kemudian setelah kita masukkan hitung ke rumus parsial f terhadap x dan y, kemudian nantinya dievaluasi semua turunan di x di 110, kemudian disubstitusikan ke rumus yang sudah tertera, kemudian didapat hasilnya di akhir yakni 1/2 dan 1/2. Untuk yang kedua itu menggunakan pendekatan linear atau bidang singgung dari fungsi z x y di titik x0 y0 sama dengan 1, 1. Nah, ini kemudian dapat L x y sama dengan z x0 y0 dan seterusnya dapat kita lihat. Nah, kemudian disubstitusi nilai-nilai ini, maka didapat hasil akhirnya yakni L x y sama dengan 1/2 tambah 1/2 y kurang 1, kemudian z x y nya maka sama dengan L x y sama dengan setengah x tambah setengah y kurang 1. Nah, yang berikutnya itu nomor 3. Yang pertama itu kita daerah R itu kan persegi 11,2 kali 1,1,2. Kita aproksimasi integral I dengan menggantikan x, y dengan L, x, y, maka didapat seperti yang terlihat itu integral I-nya dijabarakan, kemudian nanti kita hitung terhadap integralnya terhadap x, kemudian didapat hasilnya seperti yang tertulis 0,1/2 x pangkat 2 kurang 0,09 x pangkat 1 dari 1 sampai 1,2 sama dengan, kemudian didapat hasilnya nanti I sama dengan 0,004. Nah, yang berikutnya itu kita pengerjakan yang pertama dulu, yang A, yakni L x, y sama dengan setengah x tambah setengah y kurang 1. Nah, ini di bidang datar dia kan R pangkat 3 yang merupakan bidang singgung representasi linear dari fungsi x, y di sekitar titik 1, 1. Nah, kecenderungan nilai aproksimasi I di daerah R, maka mencari LY cenderung positif atau negatif di daerah R. Titik di R memiliki x, y 1, 1, 2 dan y sekian. Nah, kemudian disubstitusi ke nilainya yang didapat nilai minimal dan maksimumnya. Dan yang selanjutnya, karena L x, y itu bervariasi sehingga 0,2 dan L x, y positif di hampir semua titik, maka aproksimasi I-nya itu cenderung bernilai positif. Nah, kemudian yang bagian kedua, bagian B, tanda integralnya positif mayoritas, maka berarti mayoritas Z sama dengan Z, Y. Di atas R berada di atas Z sama dengan 0. Nah, kemudian jika tanda integralnya negatif, berarti mayoritas Z sama dengan Z x, y di atas R berada di bawah. Nah, tadi di atas, ini di bawah, Z sama dengan 0. Maka I sama dengan 0,004. Tadi itu kan kita lihat nomor 1 itu positif, maka maknanya adalah bahwa di daerah R 1,1,2 kali 1,1,2 permukaan S Z sama dengan Z x, y berada sedikit di atas bidang Z sama dengan 0 bidang x, y. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya kita bisa lihat penjelasan lengkapnya itu di layar. Terima kasih telah menonton video saya.
Selamat siang.